Shalom sahabat channel YouTube Firman Allah yang hidup. Pada kesempatan ini kita akan menyaksikan cuplikan film Tuhan Yesus paling tersadis yang ditayangkan. Film Tuhan Yesus ini diakui paling tersadis dari antara film Tuhan Yesus yang lain. Oke, sebelum kita masuk ke dalam cuplikan videonya, siapkan secangkir kopi dan cemilan di samping Anda, karena kita akan segera masuk dalam film ini. Go to the next movie. Sebelum masuk film ini, mari kita melihat ayat firman yang mendukung film ini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat yang ke-8. Oke, next. Ini juga merupakan suatu firman Tuhan yang diambil dari kitab Perjanjian Lama. Oke, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia dalam rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan hindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang bisa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak mungkin masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, terpukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesaya 53 ayat 2-5. Ini menjadi suatu nubuatan yang ditulis oleh kitab Yesaya. Oke, kita lanjut. The sacrifice of the Christ, pengorbanan Yesus Kristus. Ya, film ini diambil dari kisah nyata film Tuhan Yesus yang tertulis oleh kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kita bisa lihat kesadisan para tentara Romawi yang mencambuk Tuhan Yesus dengan begitu sadisnya. Tapi dia mau menanggung dosa kita. Sebenarnya dia tidak seperti ini. Dia seharusnya tidak seperti ini, tapi karena dosa-dosa kita dia menanggung. Kisah film ini diputarkan dari kesengsaraan Tuhan Yesus sampai akhirnya dia mati di kayu salib. Film ini berjudul The Passion of the Christ. Kita bisa lihat kesadisan para tentara Romawi. Nah, ini seorang Maria yang menangisi Tuhan Yesus. Oke, di sini kita bisa melihat ini merupakan cambuk yang kedua. Cambuk ini lebih sadis dari cambuk yang sebelumnya. Oke, kita lihat.
seorang Maria yang kaget ketika melihat cambuk itu. Kesalahan itu adalah salah yang sangat luar biasa. Kita bisa lihat di sini, cambuknya tertancap di badan Tuhan Yesus. Kita bisa lihat dan ditarik, isinya tertarik. Apakah kita hari ini kita mau menderita seperti Tuhan Yesus? Kita ditunjuk saja tersinggung, apalagi sampai menderita. Mari kita lihat mahkota duri yang dipasang di kepala Tuhan Yesus. Ini sangat kesakitan, saudara-saudari. Dan saat ini diakui paling berat, lebih berat dan para Tuhan Yesus. Nah, lihat di sini Tuhan Yesus mulai jatuh. Tuhan Yesus mulai perlahan-lahan jatuh, saudara-saudari. Kita mau memikul beban yang berat, bahkan beban itu lebih berat dari kemampuan kita. Kita mau kita bermakan. Sini mereka membagi-bagikan jubah Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kita menonton penyembahan Yesus. Dia mau paku yang digunakan ini paku yang sangat besar. Kalau di zaman kita seperti besi beton yang dipakai untuk dipaku dalam tangan Tuhan Yesus. Semua sekitar kita bisa melawannya. Dan dengan begitu banyak bekas cambukan sama-sama, mari kita lakukan sama-sama. Di sini darah Tuhan Yesus mengalir sampai mengalir. Mereka senang ketika melihat Yesus. Seharusnya mereka tahu bahwa Tuhan Yesus mengajar selamat mereka semua. Lihat semua keambilan dan sudah dan mereka mengundi baju Tuhan Yesus, jubah Tuhan Yesus. Di sini akhirnya Yesus disalibkan dan ia berada di kayu salib. Dan ini akhir-akhir Yesus mengatakan bahwa tetelestai, artinya sudah selesai. Tuhan Yesus menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara, baik suci terbejeklah menjadi dua. Di sini kita bisa lihat lambung Tuhan Yesus ditikam. Dia sudah menderita, bahkan dia sudah mati di kayu salib. Lambungnya pun masih ditikam. Kesadisan para tentara Romawi ini. Dan tugas Tuhan Yesus sudah selesai.
tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas oleh Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia dirimukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditempahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesaya 53 ayat 4-5. Oke, saudara-saudari, dari cuplikan film ini mari kita merenungkan betapa menderitanya Tuhan Yesus. Dia melalui proses dari dicobai, dia tetap taat, sampai dijual dia tetap taat, bahkan dicambuk, diludahi dia tetap taat, sampai dia membuktikan keberhasilannya di atas kayu salib. Apakah hari-hari ini kita mau taat seperti Tuhan Yesus? Meskipun kita dikata-katain oleh orang, kita tetap taat. Meskipun kita dibilang kuno, kita dibilang jelek oleh orang, kita tetap taat bersama Tuhan Yesus. Kita mau membuktikan ketaatan kita. Kita mau membalas kebahagiaan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Mari kita mau memikul salib, dan kita mau menyalibkan keinginan daging kita, dan membuktikan kepada Tuhan Yesus bahwa kita juga bisa berhasil seperti dia di atas kayu salib. Demikian sahabat firman Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.